Pertama, di sini aku siapkan 5 buah mie kering. Untuk minyak ini aku beli warung dekat rumah cuma 3.000 isi 5 pieces ya teman-teman. Dan ini murah banget. Untuk minyak selanjutnya bisa kita letakkan ke wadah seperti ini. Kemudian kita siram minyak menggunakan air mendidih. Jadi mie ini mau aku rendam aja supaya matang. Tapi jangan terlalu lembek banget ya teman-teman. Atau kalian sesuaikan saja. Kalau mau direbus juga bisa. Ini sudah aku tiriskan dari airnya ya teman-teman. Dan minyak sudah matang. Untuk minyak ini mau aku gunting-gunting aja supaya hasilnya nanti nggak terlalu panjang. Lalu kita masukkan sosis dan juga daun bawang. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan kecap manis. Kalau teman-teman nggak terlalu suka manis bisa kalian kurangin ya. Dan 2 sendok makan saus sambal atau bisa juga diganti dengan saus tomat. Sisa saus yang ada di sendoknya jangan lupa diambilin supaya nggak mubazir. Kemudian ini semua bahannya kita aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu. Maaf banget teman-teman, sebelumnya ada video yang gak ke-record. Jadi ini bisa kalian tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena dan juga 1 butir telur untuk bahan perekatnya. Kalau sudah tercampur rata, untuk minyak kita sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini aku siapkan 20 lembar kulit pangsit. Untuk kulit pangsitnya ini aku beli di frozen food, harganya murah banget ya teman-teman. Cuma 4.000 isi 25 lembar. Lalu setiap ujung kulit pangsitnya kita gunting aja seperti ini. Ikutin caranya seperti di video, ini mudah banget ya. Nah, jadi untuk bentuknya seperti ini. Selanjutnya setiap ujung kulit pangsitnya ini kita olesi dengan air untuk merekatkan dan kita bentuk seperti ini. Jadi sambil dilipat. Untuk cara lengkapnya kalian tonton aja video ini sampai habis. Ini mudah banget kok buatnya. Jadi di sini itu aku mau bentuk seperti mangkok. Jadi unik gitu teman-teman, dan belum banyak yang buat ya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau ada yang kelebihan kulit pangsit ini bisa kita rapikan dengan cara digunting. Nah, kalau sudah, lakukan sampai selesai. Kemudian kita balik ke minyak. Jadi kulit pangsitnya ini mau aku isi dengan mie yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk isiannya jangan dipadatkan, kita asal isi aja seperti ini. Dan jangan terlalu penuh banget ya teman-teman, secukupnya saja. Nah, kayak gini ya, kita sisihkan. Lakukan seterusnya sampai selesai. Oh ya, ini aku ingatkan sekali lagi, untuk minyak ini sudah aku tambahkan 1 butir telur dan juga 2 sendok makan maizena untuk perekatnya. Dan ini dia hasilnya. Dari satu resep ini aku hasilkan 20 pieces dan ini banyak banget. Bisa nih kalian simpan di kulkas untuk stok frozen food atau bisa juga langsung digoreng ya. Dan di sini sudah aku siapkan minyak yang sudah panas, lalu kita goreng mie pangsitnya menggunakan api sedang. Karena minyak yang aku gunakan nggak terlalu banyak ya teman-teman, jadi ini inisiatifku aja, aku siram minyak bagian atasnya menggunakan minyak seperti ini. Dan jangan langsung dibalik ya teman-teman, kita tunggu dulu bagian bawahnya sampai berubah warna kecoklatan baru bisa dibalik. Nah, seperti ini. Kalau bagian bawahnya sudah berubah warna kecoklatan langsung kita balik aja. Untuk memasak ini juga jangan terlalu dibulak-balik ya teman-teman, cukup balik 1-2 kali saja. Pokoknya ini kita goreng hingga warnanya golden brown. Nah, menurutku ini mie pangsitnya sudah matang teman-teman. Tuh, cantik banget bukan warnanya? Kalau sudah matang seperti ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Kalau mau dijadikan frozen food bisa kalian goreng setengah matang terlebih dahulu, baru nanti kita simpan di kulkas untuk stok frozen. Lakukan seterusnya sampai semuanya selesai kita goreng ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya teman-teman. Tuh, cantik banget bukan? Kalau mau dijadikan ide jualan, tinggal kita kemas aja menggunakan mika seperti ini. Bagian atasnya kita beri stiker thank you untuk mempercantik. Bisa juga kalian tambahkan saus sambal di dalamnya ya. Kita langsung coba aja pakai saus sambal seperti ini karena aku suka pedas ya. Yuk kita coba, bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, rasanya enak banget, luarnya itu renyah, dalamnya masih lembut, jadi minyak ini bukan yang kering banget kalau digoreng. Langkah pertama, siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 300 gram tepung tapioka atau tepung kanji, tambahkan 60 gram tepung terigu, tambahkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk, di sini aku pakai Royco ya bun, tambahkan setengah sendok teh garam, tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian kita tambahkan 3 biji sosis ayam atau sosis sapi yang sudah dipotong dadu, terakhir kita tambahkan 1 batang daun bawang. Lalu semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu menggunakan bantuan sendok atau bisa juga pakai spatula. Selanjutnya bisa kita tambahkan air mendidih sebanyak 300–350 ml. Untuk airnya ini harus mendidih ya bun, jangan yang air panas atau air hangat. Pokoknya kalian gunakan air yang benar-benar mendidih. Untuk airnya aku masukkan bertahap seperti ini ya bun. Karena nanti penggunaan airnya itu tergantung dari kelembapan tepungnya, karena kan setiap tepung itu kelembapannya berbeda-beda. Nah, di sini air yang aku gunakan kurang lebih sebanyak 320 ml air ya bun. Nah, kalau sudah tercampur rata dan teksturnya sudah bagus seperti ini, langsung saja bisa kita pindahkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga seperti ini, tapi jangan terlalu penuh ya bun. Selanjutnya bisa kita tali, tapi sebelum ditali pastikan ada ruang sedikit rongga udaranya ya bun. Nah, hasilnya seperti ini, lalu kita lakukan sampai semuanya kita masukkan ke plastik segitiga. Dari satu resep aku hasilkan 2 plastik segitiga dengan ukuran yang berbeda, lalu kita gunting kecil aja seperti ini dan letakkan di atas gelas takar atau gelas ukur ya bun, supaya nanti tidak mudah keluar isiannya, jadi tetap berdiri aja seperti ini. Selanjutnya kita siapkan kulit pangsit. Untuk kulit pangsitnya ini aku beli di frozen food. Dari 1 bungkus ini isinya kalau nggak salah ada 25 lembar, harganya di 3.500. Di sini nggak aku pakai semuanya terlebih dahulu, aku hanya gunakan sebagian. Untuk sisanya bisa kita tutup kembali plastiknya, lalu kita sisihkan supaya tidak mudah kering. Selanjutnya kulit pangsit yang sudah kita ambil tadi langsung kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk memotongnya menyerong ya bun, ikutin aja caranya seperti di video. Nah, ini setelah aku potong, selanjutnya di sini aku ambil 1 lembar kulit pangsit. Lalu bagian ujung kulit pangsitnya kita beri olesan air dan kita akan bungkus aja seperti ini ya bun. Ikutin caranya seperti di video, ini mudah banget. Aku nggak tahu gimana cara jelasinnya, pokoknya kalian lihat aja video ini sampai habis karena untuk caranya mudah banget kok. Kalau sudah membentuk kerucut seperti ini, lalu kita isi dengan bahan isian yang sudah kita buat tadi. Untuk mengisinya harus agak penuhan sedikit ya bun. Kemudian ujung kulit pangsitnya kita beri lagi dengan air untuk olesannya, lalu kita rekatkan dan hasilnya seperti bentuk segitiga. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita buat sekali lagi, untuk caranya masih sama ya bun. Kita ambil 1 lembar kulit pangsit, beri bahan olesan bagian ujungnya dan kita rekatkan dengan sisi satunya sampai membentuk kerucut seperti ini ya bun. Nah, kemudian kita akan beri bahan isiannya. Untuk bahan isiannya ini harus agak penuh sedikit ya bun, tapi jangan yang terlalu melebar. Kemudian bagian ujung kulit pangsitnya kita beri sedikit air lagi dan kita rekatkan seperti di video. Jadi bentuknya seperti segitiga seperti ini, lakukan sampai habis. Nah, kalau sudah ini bisa langsung kita goreng di minyak yang sudah panas. Atau kalau mau dijadikan frozen food bisa juga kalian masukkan terlebih dahulu di kulkas ya bun. Tadi cipangnya itu aku masukkan di kulkas supaya nanti lebih ngeset terlebih dahulu. Dan ini aku goreng di waktu setelah tarawih, karena kan aku bikin videonya ini di bulan puasa ya. Jadi untuk menggorengnya ini aku malam-malam. Nah, kalau warnanya sudah berubah agak kecoklatan seperti ini, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai kita goreng. Selanjutnya kita akan buat sambal cocolannya. Di sini aku masukkan cabai rawit. Untuk cabai rawit yang aku gunakan ini kurang lebih 1 genggam dan aku mix ya bun. Lalu masukkan daun seledri secukupnya saja. Nah, kemudian semua bahan ini aku chopper kasar seperti ini. Kalau sudah kita letakkan di mangkok, beri sejumput garam.
Dan tambahkan juga gula pasir secukupnya. Kemudian ini aku beri cuka makan sebanyak 3 tetes. Sebenarnya kalian bisa gunakan jeruk nipis. Kemudian kita beri air sedikit. Untuk airnya ini aku cenderung hangat supaya si gula dan garamnya nanti larut, dan kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Kalau sudah, kita sisihkan. Dan tada, ini dia cipangnya sudah matang bun. Tuh bisa kalian lihat, ini cantik banget. Dari satu resep aku hasilkan sebanyak ini ya bun. Ditambah dengan sambal cocolan ala Thailand, ini enak banget. Kita akan coba potek dan aku mau kasih tunjuk ke kalian untuk isiannya. Tuh bisa kalian lihat ya bun, ini isiannya matang kok. Kita coba originalnya, bismillah. Masya Allah, rasanya enak, luarnya itu garing renyah, dalamnya itu lembut. Ini aku coba pakai sambal cocolannya ala Thailand, seger banget, pedas, asam-asam gitu, sedikit gurih dan sedikit manis.